Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amara bitaubatin nasuha asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahama wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidit taibin wa syuhada. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil jaza. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bi taqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu bihil karim wa nahnu insyaallah minasyakirin wasyahidin. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah, zat yang telah memerintahkan kita untuk mentaubatan nasuha. Salawat serta salam semoga Allah sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan panutannya orang bertaubat dan para syuhada, serta semoga pula disampaikan kepada para keluarga, sahabat-sahabatnya, orang yang telah mengikuti sahabat dan para pengikut kebaikannya serta hari pembalasan. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus melaksanakan perintahnya secara tulus ikhlas tanpa mengenal lelah. Setelah karenanya kita bertakwa, tak lekang ditimpa panas, tak surut ditimpa hujan, hingga kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah kita diharuskan untuk bertafakur, merenung dan memikirkan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita diharuskan untuk merenung dan menghisab dari kita sendiri, sehingga ada istilah hisablah dirimu sendiri sebelum kau dihisab. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sekarang bulan bila dalam perenungan itu kita mengingat amal jelek, dosa, maka janganlah berputus asa. Walaupun ada istilah terlanjur basah, ya mandi sekalian. Karena putus asa adalah ajakan syaitan yang akan membawa pada kekufuran dan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi ingatlah, Allah itu Maha Pengampun. Bersegeralah untuk bertaubat dengan taubat yang nasuha. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tamrin ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Para hadirin yang dimuliakan Allah, taubat nasuha adalah taubat yang benar-benar taubat, yang dilakukan secara benar, memenuhi aturan-aturan pertaubatan dengan rasa ikhlas karena Allah. Tata cara syarat-syarat bertaubat menurut Syekh Muhammad Nawawi di dalam kitab Marqatu Syuhudi At-Tasdiq Syarah Kitab Sulamul Al-Taufiq halaman 85 sampai 86 adalah: yang pertama, bila dosa yang kita lakukan adalah hak Allah seperti meninggalkan sholat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya, maka cara bertaubatnya adalah an-nadam, dengan menyesali perbuatan dosa tersebut dengan merasa sedih, prihatin dan berharap dengan sepenuhnya untuk tidak terulang lagi. Al-iqla, yang kedua adalah iqla, meninggalkan dosa-dosa yang sama dengan yang ia telah lakukan. Al-azam, berniat dengan kuat untuk selamanya tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosa tersebut sampai akhir hayat karena takut atas siksaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah istighfar, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bila dosanya itu, yang kedua adalah bila dosanya itu karena meninggalkan ibadah fardu, maka hendaklah mengkodonya dengan melaksanakan kefarduan tersebut sesuai dengan cara-caranya ketika bertaubat walaupun di luar waktunya. Jangan punya pikiran Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kodo. Buat apa kita mengkodonya? Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sesuatu, baik itu ada dilakukan pada waktunya, apalagi kodo dilakukan di luar waktu setelah ia meninggalkannya. Tetapi kita sebagai makhluk wajib membayar kewajiban hutang kita kepada sesama makhluk, walaupun makhluk itu sedang kaya, tidak butuh, apalagi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala yang selamanya maha kaya. Perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Abdas radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi ma'atat wa 'alaiha samu syahri afa qadaihu anha faqala law kana 'ala ummika dainun akunta qadihi anha qala na'am qala fadainullah ahaqqu ayyuqda. Artinya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, seorang laki-laki menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, sungguh ibuku telah meninggal dunia sedangkan ia punya kewajiban puasa sebulan. Apakah aku boleh menggantikannya untuk mengkodonya?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Andaikan ibumu mempunyai hutang, apakah kamu harus membayar utangnya?" Lelaki itu menjawab, "Ya harus." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Hadis riwayat Muslim. Para hadirin peserta Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila dosa itu berupa hak adami atau dosa sama makhluk, maka syaratnya bertaubat adalah an-nadam. Yang pertama adalah menyesali perbuatan dosa tersebut dengan merasa sedih, prihatin dan berharap dengan sepenuhnya untuk tidak terulang lagi. Yang kedua adalah meninggalkan dosa-dosa yang sama dengan yang telah ia lakukan. Yang ketiga adalah azam, berniat dengan kuat untuk selamanya tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosa tersebut sampai akhir hayat karena takut atas siksaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah al-qada au istirda, membayar atau mengembalikan hak-hak yang telah kita rampas kepada pemiliknya atau meminta kerelaannya. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 135 sampai 136. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang ketika mereka melakukan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, maka mereka mengingat Allah dan mereka memohon ampun atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka orang-orang bertakwa tidak meneruskan dosa-dosa yang telah diperbuat sedangkan mereka mengetahuinya. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Balasan bagi mereka adalah ampunan dari Tuhannya dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedangkan mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baiknya pahala orang-orang yang beramal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah Ar-Rahmanur Rahama wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, usikum wa iyaya nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum
minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatih fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala taubatan nasuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihil fadilina al akhyar. Salatu wa salam daimaini ilal yaumil qiyamah, amma ba'du. Usikum binafsi wa taqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu insyaallah minasyakirin wa syahidin. Wa alamu annallaha salli ala nabiyhi qadiman wa marana bidzalika irsyadan lana wa ta'liman. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan aliman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Faksiru minas salati ala nabiyikum yu'adim lakumullahu biha ajra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi adada man shalla alaihi wa sallama taslima wa alal qarabat wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ij'al bit taubatin nasuha. Wasa'yana sa'yan mashkuran wa danban maghfuran wa amalana amalan maqbulan wa tijaratan lam tabur ya nur ya lima ma fis sudur. Akhrijna wa jami'al muslimina minadh dhulumati lan nur fid dini wad dunya wal akhirah. Tawaffana muslima wa alhiqni bis solihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul qaribum mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum
لعلكم تذكرون فاذكروا الله ولذكر الله أكبر